Yes, tadi kita udah saksikan bagaimana rewardnya MW kasih. Ada 10 macam bonus loh teman-teman. Belum lagi core plus, perusahaan lagi bermasalah, MW malah tambah. Orang lagi kurangin, kita tambah. Seru nggak? Pastinya seru banget. Nah, tadi kita udah bicara profitnya apa, cuannya apa. Nah, malam hari ini MW bukan hanya bicara tentang apa yang kamu dapatkan, tapi apa yang juga kamu dihargai. Worth night. Oke, kita akan mulai Rekonasional malam hari ini. Rekonasional ketik dong dengan ketik 88, kita akan beri penghargaan untuk pin-pin pencapaian di bulan sebelumnya. Ketik yang meriah, mari kita sambut achiever kita yang sangat luar biasa dari kalangan yang berbeda. Saya tahu kita sangat excited. Jadi nggak? Boleh kasih 88. Oke, nah kita akan memulai di peringkat yang paling awal. Semua peringkat ini teman-teman, semua orang, semua leader, semua crown ambassador, semua diamond pasti melewati langkah awal ini. Achiever 3%. Dan selamat, kita mulai. Achiever 3%. Harmoni, seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, Desiandi Sutantia, pegawai swasta. Selanjutnya, Francisca dan Budi, pegawai swasta. Selanjutnya, Indarati SPD, pendidik, storyteller, dan writer. Wah, ini keren banget. Oke, selanjutnya, Nicholas Darmawan, MW Business Owner. Selanjutnya, Dikali dan Edi Sutanto, pegawai swasta. Selanjutnya, Rinawati Toh, seorang admin. Oke, selamat untuk pencapaian 3% kalian. Tetap semangat, capai lagi tujuan yang paling tinggi lagi, capai lagi, tetap semangat. Sekali lagi, selamat untuk semuanya. Nah, tadi kita udah saksikan yang 3%. Kita naik lagi ke peringkat yang lebih tinggi lagi. 6% achiever. Oke, kita mulai. 6% achiever. Pertama, Aler Valentino, seorang wira swasta. Selanjutnya, Cynthia Novianti, seorang mahasiswi. Selanjutnya, Devani Wiranti, sales eksekutif. Selanjutnya, Giovanni Visaka, seorang MW Business Owner. Selanjutnya, Hendra Irawan, seorang karyawan. Selanjutnya, Himawan, pegawai swasta. Selanjutnya, Lindawati, seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, Marcelion Hartono, seorang mahasiswa. Selanjutnya, Rivaldo Lim, seorang pengusaha. Selanjutnya, Roni Wirawan, seorang wira swasta. Selanjutnya, Rosida, seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, Siska Kosasi, teks akuntan. Selanjutnya, Seriani karyawan swasta. Selanjutnya, Stephanie Rosalinda, seorang wira swasta. Selanjutnya, Stephanie Wijaya, young entrepreneur. Selanjutnya, Tasya Biago, seorang mahasiswa. Selanjutnya, Titi Sufianti, seorang ibu rumah tangga. Selamat kepada 6% achiever. Saya tahu ini semangat kalian. Saya yakin sekali kita akan mencapai yang peringkat lebih tinggi lagi. Sekali lagi, selamat buat mereka dengan ketik 88 dong. Kasih semangat mereka. 3%, 6% boleh dong. Kasih semangat mereka. Ucapan selamat buat mereka semua. Yes, kasih selamat. Congratulations untuk semuanya. Oke. Kita naik ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Selamat kepada 9% achiever. Kita mulai. Pertama, Hendina, seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, Chin Syok Nyap dan Benggwek. Selamat kepada 9% achievement. Kalian sangat luar biasa. Selamat sekali lagi. Selanjutnya, kita naik lagi ke peringkat yang lebih tinggi. Dan ini sangat spesial.
Kenapa saya bilang spesial? Karena nama mereka sudah tertulis di Amagram. Jadi semua orang, MW tahu nih, seluruh Indonesia tahu bahwa nama mereka sudah tercatat di Amagram. Dan ini saya pikir ada orang-orang yang sangat luar biasa. Oke, kita mulai. Ke 12% achiever. Pertama, Clarita, seorang karyawan bank. Selanjutnya, Lukman dan Sumiati, pegawai swasta. Selanjutnya, Julie Hong, seorang manajer. Selanjutnya, Vincent, seorang wira swasta. Selanjutnya, Josephine Winnie. Wah, selamat sekali lagi. Boleh dong ketik semangatnya buat mereka. Mereka adalah mencapai 12 nama, mereka sudah tertulis Amagram. Nah, dan salah satunya nih, pas ada di tengah-tengah kita semua. Kita ingin tahu dong, boleh dong kita minta sharingnya berapa katanya untuk kasih semangat dia di sini dan kasih semangat buat kita. Boleh? Kita akan panggil. Josephine, silakan. Josephine Winnie, silakan sis. Boleh buka kamera dan halo. Suaranya. Halo semuanya. Ya. Halo semuanya. Nama saya Josephine, saya berasal dari Medan. Sekarang saya masih kerja ke kantoran dan saya mau terima kasih dengan Ii Paula dan mama saya yang selalu dukung saya. Ii Paula itu adalah upline saya dan mama saya juga adalah upline saya sih. Terus tetap semangat, tetap berusaha dan harus belajar terus ya. Dan goals saya itu ingin mencapai, semoga bisa mencapai 21%. Semangat semuanya, thank you. Yes, you can do it, Josephine. Kamu pasti bisa. Boleh dong ketik semangatnya untuk Josephine, ketik 88. Selamat buat dia dan pasti mencapai peringkat 21%-nya. Kamu pasti bisa. Oke? Sama sekali lagi. Selanjutnya, kita akan naik ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Oke? 15% achiever. Selamat untuk 15 achiever. Nah, namanya juga sama. Tertulis di Amagram dan semua orang tahu. Oke? Dan kita akan panggil lagi. 15% achiever. Dartono, Sumiati, dan Anangka, seorang karyawan. Selanjutnya, Dirian Lim, seorang ex-restoran manager. Selanjutnya, Suyanti, seorang karyawan. Selamat kepada 15% achiever. Kalian sangat luar biasa. Tetap semangat dan capai tingkat lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita peringkat lebih tinggi lagi. Boleh dong kasih semangatnya buat teman-teman yang mendapat peringkat baru. Ketik yang banyak apa-apanya. Kasih semangat buat mereka. Oke, kita ke peringkat ke bronze achiever. Kita panggil yang pertama. Peringkat bronze achiever. Cindy Octaviani, seorang MW business owner. Selanjutnya, Angela Lisander. Nah, pas yang satu ini juga ada di tengah-tengah kita. Saya pingin dong kasih semangatnya, kita akan panggil adik cantik kita, masih muda tapi udah mencapai bronze. Luar biasa sekali, masih muda banget loh teman-teman semua. Ini pastinya wah seorang mahasiswa loh, tapi bisa melirik bisnis ini, sangat luar biasa sekali. Boleh dong kita panggil Angela Lisander, boleh dong kasih buka kamera, kasih suaranya biar kita bisa mendengarkan kamu untuk bercerita sepatah dua patah kata. Halo semua, bisa kedengaran suara saya? Silakan deh, bisa. Oke, perkenalkan nama saya Angela Lisander. Saya masih seorang mahasiswi baru ya, baru banget hari ini masuk kuliah. Dan saya disponsor oleh mama saya, yaitu Ibu Sukiati, orangnya di sebelah. Nah, oke, jadi saya cuma mau kasih kata motivasi gini aja. Kalau menurut saya baca di buku Nutrilite ya, A Story of Nutrilite. Jadi di buku itu saya ketemu satu quote, saya suka banget tulisannya, with a dream anything is possible. Itu sih yang memotivasi saya selama ini. Terima kasih. Yes, luar biasa. Sponsornya ternyata mamanya. Biasanya itu luar biasa. Mama bisa mengatakannya luar biasa. Boleh dong kasih ketik 88 semangatnya. Kasih semangat yang luar biasa. Semoga Angela bisa naik peringkat lebih. Bisa semangat yang lebih banyak. Kasih semangat dong.
aja lah, kasih semangat. Oke? Yes, itu yang pertama. Kita ke selanjutnya. Nah, kita panggil bro kita juga seorang profesional rumah tangga, Johan Gozali dan Susi Hoidini. Nah, dia juga hadir di tengah kita nih. Kita ingin juga dengar suaranya, kata motivasinya buat kita. Boleh dong ketik 88 lagi, kasih dia semangat. Nah, saya silakan, si Susan. Halo, selamat malam. Yang dengar suara saya, ketik chat 11. Oke, nama saya Susan. Saya dari Jakarta. Saya dengan partner saya dalam bisnis ini dan Johan. Saya mewakili partner saya. Saya ucapkan terima kasih kepada upline platinum kami, Susan Tiponia, Executive Diamond, Susan, Ako Diamond, Pioyan, dan semua leader yang ada di keluarga besar Krado dan CA karena sudah mendukung kami selama ini. MW adalah bisnis kami sendiri, kami yakin dan percaya. Saya yakin juga teman-teman yang di sini juga percaya kepada teman yang membawa kalian untuk bergabung di meeting malam hari ini. Saya pasti bisa dan Anda juga pasti bisa. Goal kami adalah ikut LSMW ke Sydney. Kami bisa, Anda pasti bisa. Terima kasih. Yes, Susan, thank you. Yes, kita pasti bisa. Kita gosip nih untuk tahun fiskal depan. Sekali lagi boleh dong kasih bunganya, kasih jempolnya, kasih angka 88-nya dong Susan dan Johan yang sangat luar biasa. Selamat bro Johan dan Susan, dan sangat luar biasa sekali. Oke, kita ke selanjutnya lagi nih sama bronze pin yang baru achiever. Nah, ini juga nona cantik teman-teman. Marcella Angelica Hartono, seorang MW business owner, dan juga dia hadir dengan kita. Kita pengen dengar nih cerita-ceritanya dan kata-kata motivasinya sedikit buat kita. Boleh dong, silakan Marcella. Halo semua, sebelumnya saya boleh minta angka 11 buat yang dengar suara saya. Oke, perkenalin nama saya Marcella, saya seorang ABO dari Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada upline sponsor saya Hokita dan CA Creator Team yang selalu mensupport saya dalam bisnis MW. Saya benar-benar merasa beruntung dan bersyukur banget ya punya tim yang benar-benar hebat, karena bisnis MW ini bisnis yang sangat menjanjikan, terutama bagi anak muda ya. Seperti yang kita tahu sekarang MW ini semua udah serba online, jadi ini benar-benar sangat mempermudah kita untuk membangun bisnis MW kita lebih besar lagi. Dan pesan saya untuk teman-teman adalah slow progress is better than no progress. Jadi tidak perlu terburu-buru, yang penting perlahan tapi pasti. Stay consistent because result is happen over time, not overnight. Thank you. Oke, Marcella, jangan pernah berhenti ya. Oke, tetap konsisten katanya. Tetap konsisten di jalur kita. Oke, bisnis MW. Sekali lagi, boleh dong ketik 88-nya. Selamat kepada Marcella. Semoga akan mencapai peringkat lebih tinggi lagi. Yes, I can do it. Oke, selanjutnya kita ke peringkat yang lebih tinggi lagi. 20% achiever. Kita akan panggil 21% achiever. Rais Rusli dan Tania, seorang wira swasta. Selamat untuk Rais Rusli dan selamat buat semua wira Tania, semoga akan mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi. Kita lanjut lagi ke peringkat yang lebih tinggi lagi. New Silver Producer. Baiklah, kita akan mulai ke New Silver Producer. Selamat kepada New Silver Producer Andreas Chen, seorang sales marketing. Boleh dong sambil lihat, sambil ketik 88-nya, kasih bunga buat mereka, kasih selamat, kasih 88, kasih jempol, kasih tepuk tangannya, semakin meriah biar acara semakin meriah lagi. Selanjutnya New Silver Producer
Gita Susilawati, seorang sales marketing. Selanjutnya, New Silver Producer, Yeni Lunardi dan seorang MW Business Owner. Selanjutnya, New Silver Producer, Nur Aini Wijaya dan Martin Chen, seorang agen properti dan agen insuran. Nah, beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Kita akan panggil beliau supaya kita bisa kasih semangatnya buat kita di sini. Boleh dong ketik 88-nya untuk panggil dia. Silakan Nur Aini buka kameranya, buka suaranya, jangan lupa. Silakan dengan ketik 88 Nur Aini. Halo semuanya, bisa dengar ya? Oke. Semuanya halo semuanya selamat malam. Halo semuanya selamat malam. Saya Aini Abel dari Medan. Basic saya dari agent property insurance. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada absen saya, Bapak Hendra Homadi dan juga Ibu Teoyan. Motivasi saya, kata-kata motivasi dari saya ya dicoba aja dulu. Yang penting setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Goal saya bisa mencapai next step seperti juga dengan teman-teman lainnya. Makasih untuk semua support-nya. Terima kasih untuk semua support-nya. Oke. Thank you ke Nur Aini, luar biasa sekali. Semoga pasti bisa mencapai next selanjutnya, pasti bisa. Oke, sekali lagi boleh dong kasih bunganya, kasih 88-nya untuk dia kasih semangatnya. Sekali lagi kasih selamat Nur Aini. Kamu pasti bisa mencapai peringkat lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya New Silver Producer. Bro, nggak keluar bro. Next bro. Penasaran? Yes, akhirnya orang ganteng keluar. Selanjutnya New Silver Producer. Nah ini sangat luar biasa sekali. Saya tahu nih orangnya hebat sekali. Setiap kali saya pergi ke ADC selalu ketemu dia. Dan suka belajar. Nah dia seorang Tony Jali, seorang wira swasta. Dan juga hari ini hadir di tengah kita. Kita ingin tahu semangatnya itu loh. Boleh nggak kita panggil beliau dengan ketik 88? Kita panggil Tony Jali. Silakan bro, buka kameranya, buka mic-nya. Yes, silakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Halo. Silakan bro. Bagi yang dengar suara saya, tolong kasih angka 111. Oke, nama saya Tony Jali, EBO, seorang EBO dari Jakarta, CA Krador Jakarta. Latar belakang saya seorang wira swasta. Dan pada kesempatan malam ini saya ingin berterima kasih kepada upline sponsor saya, silver sponsor, Korais, seorang platinum Ibu Sukiyati dan seorang diamond Ibu Tioyen, dan tim sukses CA Krador. Kata-kata motivasi saya adalah ada usaha, ada harapan. Setiap usaha pasti ada harapan. Lakukan dengan serius apa yang kita kerjakan, sabar, semangat, konsisten, fokus, percaya diri, dan hargai pekerjaan kita ini. Goal setting saya, Founders Platinum, supaya ikut ALS ke Sydney. Demikianlah dari saya kembalikan kepada host kita. Yes bro, selamat untuk kamu New Silver Producer. Selalu ada usaha, selalu ada harapan. Benar kan bro? Benar, selamat benar. sekali lagi untuk bro Tony Jali. Kau boleh dong kasih bunganya sekali lagi buat dia. Kita semakin semangat nih. Saya pengen catnya makin banyak bunga, makin banyak 88-nya. Semakin semangat lagi kita rayakan semua pin achiever kita. Yes, kita lanjut lagi ke New Silver selanjutnya. New Silver Producer, Noviatin Wijaya dan Windy Kitana, seorang MB Business Owner dan seorang pengusaha. Nah, beliau juga hadir di tengah kita. Kita ingin dengar semangatnya atas pencapaian Silver Producer-nya ya, New Silver Producer-nya. Dan ini saya tahu orangnya sangat antusias sekali.
Dan tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan panggil Sis Noviatin Wijaya dengan ketik 88. Yuk, kita panggil beliau. Silakan, Sis Noviatin. Halo semuanya, selamat malam. Yang bisa dengar suara saya, boleh kasih saya angka 555. Oke, saya tunggu responnya. Oke, bisa dengar suara saya ya. Oke, thank you kepada MC. Nah, saya kembali akan memperkenalkan diri. Nama saya Noviatin, biasanya saya dipanggil sebagai Novi. Sebelum saya mulai, saya tentunya mau berterima kasih dulu nih kepada upline sponsor saya, Ko Hendra dan Cintan. Saya juga mau berterima kasih kepada upline Diamond IITWN, Eksekutif Diamond Cisusan, dan semua yang ada di CA Committee, Ko Wasiman and the team yang selalu memberikan saya and the support, yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing malam hari ini. Saya juga tidak melupakan mau berterima kasih kepada our founders, Crown Ambassador, Mr. Ku, and also Mr. Tracy, karena tanpa mereka, tanpa beliau, kita tidak dapat berkumpul di sini malam hari ini. Oke, nah teman-teman, sedikit background dari saya ya. Dulunya itu saya seorang playgroup teacher, jadi saya sempat ngantor, sempat ngajar selama 9 tahun 11 bulan lamanya sebelum saya akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja karena saya mau menjadi seorang ibu rumah tangga secara full time. Nah, waktu saya berhenti bekerja itu ya beberapa bulan pertama itu aku benar-benar merasa kehilangan banget karena saya udah menerima zero salary. Jadi saya merasa down banget waktu itu. Tapi beruntung, saya bersyukur banget ya saya bisa punya kesempatan untuk mengenal Amway. Saya bisa berjodoh dengan Amway. Nah, teman-teman semua di sini tahu ya, Amway itu adalah perusahaan direct selling nomor 1 di dunia. Sangat luar biasa sekali kita semua tuh bisa berada di sini bersama-sama di perusahaan Amway. Dan yang spesial lagi nih, kita semua itu berada di bawah sistem support system dari Krador CA kita ini. Nah, kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Kenapa dong? Nah, kenapa? Karena bukan hanya membuat kita tuh tahu cara untuk mengembangkan bisnis kita, tapi kita juga selalu bisa mengembangkan diri kita. Nah, saya ada sedikit cerita nih ya, agak sedikit bercerita saya. Nah, kalau yang namanya bisnis, up and down itu pasti biasa ya. Nah, ketika kita merasa down itu pasti juga sangat biasa. Nah, ini support system CA Krador kita ini sangatlah luar biasa. Jadi saya ada sebuah cerita dulunya, waktu suatu saat ya, saya tuh ada sebuah goal. Akhir bulan ini aku pengen capai 15%. Pengen banget gitu. Jadi saya tuh berusaha keras, tapi ujung-ujungnya nggak berhasil gitu loh. Jadi ujung-ujungnya di akhir bulan tersebut saya nggak berhasil nih, gagal capai 15%. Waktu itu aku galau banget, sedih banget, down banget, merasa gagal, merasa kecewa sama diri sendiri. Tapi waktu itu aku nggak cerita sama siapa-siapa loh. Aku nggak cerita sama siapa-siapa, tapi beruntungnya saya tuh galaunya nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena saya ditelepon oleh upline Diamond saya. Saya bersyukur banget ya. Kembali lagi punya support system yang luar biasa. Jadi upline Diamond saya, IITWN, berkata demikian kepada saya. Novi, selamat ya, udah 12%. Nah, waktu itu hati saya getar langsung tek. Sesuatu yang saya merasa down, saya merasa kecewa, merasa gagal, marahan, sesuatu yang seharusnya saya bersyukur, saya harus kangen gitu ya. Nah, beliau katanya, selamat ya, 12 itu kalau dibalik itu udah jadi 21. Jadi kamu cayo terus, kamu pasti bisa. Nah, sesaat setelah handphone tersebut terputus ya, setelah selesai ngomong nih, saya langsung mindset saya berubah, sedari itu langsung berubah. Mindset saya yang dari awalnya itu saya sesali dengan apa yang telah saya tidak raih ya, sesali kegagalan saya gitu ya. Saya jadi malahan lebih ke lebih bersyukur ke apa yang telah saya capai. Dan saya malahannya harus lebih fokus lagi gimana untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi yang namanya support system itu benar-benar sangat penting banget ya. Dan kita tuh harus selalu berusaha untuk membuka diri kita sendiri juga. Karena kenapa? Selain untuk mengembangkan diri kita, kita juga bisa menggunakan sebaik mungkin support system Krador CA kita ini untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi teman-teman, ada salah satu pengaruh besar yang menurut saya yang saya alami dari support system kita ini untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, apakah itu? Itu adalah BTC. Mungkin teman-teman yang masih baru belum tahu ya BTC itu apa. Jadi Novi sedikit cerita ya. BTC itu kepanjangannya Basic Training Course. Jadi basically di sana kita tuh seperti berada di course di mana kita tuh di-train untuk mengetahui basic-basic dari apa yang kita perlu ketahui, seperti itu. Nah, di sana kita tuh bisa belajar tentang produk secara mendalam dan secara mendetail. Di sana kita juga diajari cara untuk set goals. Nah, ini yang paling penting. Sesuatu yang nggak pernah saya mikirin sebelumnya gitu loh. Jadi, kita tuh diajari cara set goals gitu ya. Diajari cara selling dan sponsoring secara praktek. Jadi, saya tuh benar-benar kagum banget ya sama
ini brilliant idea yang diciptakan oleh our founder Scrum Ambassador, Mr. Ko and also Mr. Tracy untuk menciptakan BTC ini. Bukan hanya BTC, meeting-meeting kita selama ini juga semuanya under Mr. Ko and Mrs. Tracy, under CA Cradle Support System. Oke, nah kembali lagi ke BTC ya. Jadi menurut saya BTC itu sebuah kunci utama. Kalau misalnya teman-teman yang belum pernah mencoba, boleh banget coba, karena itu adalah sebuah training course di mana bisa menggandeng kita untuk sukses bersama. Saya masih ingat banget ya, pertama kali saya join BTC itu ya, saya dikenalin oleh upline sponsor saya, dan beliau katanya gini kepada saya, Ting, dia panggilnya nama Mandarin saya, Ting, kamu mesti banget join BTC ini. Kenapa? Karena semua orang yang lulus dari BTC ini pasti tahu cara untuk mengembangkan bisnis mereka lebih baik lagi. Nah, waktu itu saya penasarannya. Dan terakhirnya saya join BTC-nya, saya benar-benar mengambil hikmahnya. Benar-benar sangat luar biasa. Memang berbayar, tapi apa yang kita petik dari BTC itu sangat amat jauh lebih berharga daripada apa yang telah kita bayar. Nah, kembali lagi ya ke BTC, saya kangen banget. Kenapa? Karena dari saya awal mulai aktif di MW ini, saya udah menjalani 2 kali BTC. BTC pertama, kangen banget, saya berhasil mencapai 15% pertama saya. Dan BTC kedua yang baru lewat ini, BTC tentang artistry ya, telah membawa saya untuk mencapai 21% pertama saya. Wah, saya benar-benar kangen banget. Kita harus berikan 888 yang banyak kepada our founder Scrum Ambassador, Mr. Ko and also Mr. Tracy, dan kepada semua upline kita yang luar biasa. Oke, 888 buat mereka semua ya. Tepuk tangan juga. Oke, nah, gini, kita semua ya, kita mesti lihat ya, kita semua ini sudah berada di lingkungan yang sangat positif ya. Support system dari Cradle CA ini benar-benar sangat positif. I can call it as a positive circle ya. Kita semua ini udah berada di circle yang sangat positif. Next, apa yang harus kita lakukan supaya ada impact positifnya ke kita? Apa dong? Yaitu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Gimana cara kita memulai dari kita sendiri? Kita mesti buka pikiran kita, buka hati kita, agar energi positif dari this positive circle itu bisa mengalir ke kita. Nah, flashback ke cerita tadi ya, cerita saya galau nggak capai 15% tadi ya, saya bisa aja dong galau-galau terus ya kan, bisa aja upline diamond saya udah memberikan saya energi positif, saya bisa aja memilih untuk ya, nggak bisa deh, saya pasti nggak bisa lah, ini susah banget gini-gini gitu-gitu. Nah, kalau kita menutup diri, tidak mau membiarkan energi positif tersebut masuk ke dalam kita nggak bisa grow, you know. Kita tuh benar-benar harus memanfaatkan this positive circle. Jadi kita benar-benar harus membuka pikiran kita, membuka hati kita. Kita selalu mau belajar untuk lebih baik lagi, membiarkan energi positif dari this support system si Ecuador untuk memberikan kita energi positif terus-menerus. Oke? The door is always open for those who are willing to improve. Jadi kita tuh kalau selalu mau berkembang, kita itu pasti selalu ada aja pintu yang terbuka untuk sukses. Oke, thanks semuanya telah mendengarkan sharing saya malam hari ini. Sebelum saya end sharing saya malam hari ini, saya mau sedikit kasih sebuah kalimat favorit saya, yaitu a year from now, you wish you had started today. Jadi setahun kemudian kita akan menoleh ke belakang dan hanya akan ada 1 dari 2 hal yang mungkin kita akan lihat, yaitu penyesalan atas hal yang tidak kita perjuangkan atau rasa bangga atas hal yang telah kita lakukan. Saya yakin dan percaya kita semua di sini pasti mau merasa bangga atas apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya kita harus do the best we could ever do today, every day. Kita ceria bersama. Let's go better together. Let's go IIS Sydney together. Thank you everyone. Kembali ke host. Yes, Noviatin, selamat buat kamu. New Silver produsernya sangat luar biasa. Open your door. Buka pintunya untuk menyambut kesuksesan. Biar hokinya datang, rezekinya datang, cuannya datang. Oke, selamat lagi kepada semua New Silver Producers dengan ketik 88. Kasih bunga yang banyak, kasih tepuk tangan yang banyak buat mereka semua. Sangat luar biasa sekali. Yang penting, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang konsisten lakukan bisnis ini. Oke? Selamat. Dan kita akan menuju ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Boleh dong kasih semangatnya kepada New Gold Producer. Yes, kita akan mulai ke New Gold Producer. Selamat kepada New Gold Producer Anggraini dan Pak Kasim. Selamat. Dia seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Seorang ibu rumah tangga ternyata bisa loh. Boleh dong ketik 88-nya. Kasih semangat yang luar biasa sekali. Kasih yang banyak, kasih bunga. Berarti goal sudah 21% 3 kali.
Wah, luar biasa. Tadi 1 kali, 3 kali, lebih banyak lagi. Dan mereka adalah orang-orang super. Oke, kasih selamat buat mereka. Kasih ketik 88-nya, kasih bunganya sekali lagi buat mereka. Kita lanjut lagi ke Google Producer. Selanjutnya, selamat kepada Susnodo Suharni, seorang wira swasta. Sekali lagi Dor, boleh kasih semangatnya, kasih semangat. Dan pas hari ini beliau juga hadir di tengah kita. Kita pingin minta dong kasih semangatnya, kasih motivasinya. Wah, Google Producer loh. Pingin dengar kasih, boleh dong ketik 88-nya, kasih semangatnya. Come on. Ayo. Kasih ketik 8 banyak, kasih tepuk tangan, kasih bunga. Kita akan panggil Koko kita yang gak ada. Ko Susno, silakan. Selamat malam, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Saya Suno dan istri saya Suharni. Kami orang tua Amelia, yaitu Ablen kami. Terima kasih kepada Ablen, Susan, dan Yanti sudah mendukung kami. Saya pengusaha di bidang perikanan. Saya ikut bisnis Imwe ingin mendukung anak saya Amelia. Mudah-mudahan bisa sukses. Kami mencoba 3 bulan terakhir bisa mencapai gold producer. Kami masih perlu banyak belajar dari teman-teman. Semoga akan datang bisa lancar terus. Semangat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Oke, Ko Susno, selamat sekali lagi sama Cucu Hani, luar biasa sekali. Pasti bisa kok. Pasti akan dapat peringkat yang lebih tinggi lagi. Boleh dong kasih semangatnya dengan ketik 88-nya buat mereka. Ko Susno dan Suharni pasti bisa. Selamat sekali lagi, selamat. Selamat, kasih dong, kasih bunganya, kasih dong tepuk tangan, kasih ketik 88-nya. Orang tua yang sangat luar biasa yang mau mendukung anaknya untuk sukses DMI itu gak gampang. Dan mereka adalah salah satunya. Selamat, pasti bisa punya. Oke, nah sebelum kita menuju puncak acara kita, boleh dong buka kameranya. Kita foto bersama, inilah momen yang paling bersejarah untuk kita. Kita buka kameranya, boleh. Bro, boleh keluarin dulu bro. Kita pingin foto dulu bro. Thank you IT yang luar biasa di belakang panggung, boleh dong kasih. Bisa dikasih napas, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bisa kenal-kenal orang baru, teman-teman baru di sini, selamat untuk Anda. Saya tahu. Sekali lagi dalam hati saya, ucapan selamat saya percaya di sini adalah orang-orang luar biasa yang bisa mencapai pin baru. Saya tahu. Kalian sudah lakukan yang terbaik. Saya percaya akan jauh lebih baik lagi nantinya. Oke. Nah, story saya mungkin sebagian ada yang udah tahu. Saya hari ini berterima kasih juga kepada upline sponsor saya, Emerald, yang sangat luar biasanya bisa membimbing saya sampai detik ini. Sangat luar biasa sekali. Boleh dong ketik 88-nya untuk Emerald saya, Bapak David dan Ibu Sumiati. Terima kasih buat mereka yang hari ini tanpa mereka tidak ada Alun di sini. Tidak ada Wirya Budicung di sini. Tanpa mereka saya nggak ada apa-apa. Nggak bakal bertemu teman-teman semua di sini. Benar-benar thank you banget. Emerald saya, Bapak David dan Ibu Sumiati. Cehiling. Terima kasih juga kepada Eblan Diamond saya, Ako Tiayen, yang senantiasa mendorong saya, mensupport saya, selalu bilang, you, Lun, Cayo, Lun, you can do it. Yes, I can do it kok. Thank you sekali lagi, terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada juga Mr. Ku dan Mr. Fung yang selama ini mensupport mentor-mentor saya yang luar biasa, yang senantiasa membimbing kami. Tim-tim yang luar biasa dari CA Krador selalu bertemu dengan mereka, kasih kami semangat, mewujudkan ingin, selalu mengatakan impian-impian kami, mengatakan pilihan akan lebih baik. Pastinya hari ini saya sudah tunjukkan. Oke, nah terima kasih juga kepada tim Krador CA yang sangat luar biasa hari ini support bisa datang di sini. Saya pikir ini adalah orang-orang yang super, yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Saya bukanlah orang yang pintar, teman-teman. Saya bukanlah orang-orang yang seperti, mungkin banyak orang yang lebih baik dari saya. Tapi satu hal, kamu merasa nggak sih,
bahwa kita ingin mewujudkan kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya. Setuju nggak? Kalau setuju boleh dong, kita pingin hidup kita lebih baik. Tahun depan pasti jauh lebih baik. Boleh dong kalau kamu setuju, ketik dua-dua buat saya. Benar, ketik dua-dua bahwa kamu pingin hidup lebih baik. Yes, I know. Tahun depan pasti jauh lebih baik. Saya percaya semua orang menginginkan semua itu. Begitu juga dengan saya, teman. Saya lahir dari keluarga yang kurang berada. Orang bilang miskin. Kalau bahasa kurang berada kan rasanya gimana gitu. Kalau saya bilang miskin, you pasti tahu. Ya kan? That's why kenapa saya pindah ke Jakarta. Saya asalnya dari Bangka. Kamu tahu, kalau kamu pernah bayangin kalau kamu di luar kota, rumah, tahu kan? Rumahnya bilik, tahu kan? Dari nipa, kayu, tempel. Nah, masalahnya kalau hujan. Ngerti nggak? Embernya banyak sekali di bawah. Karena hujan turun gede itu. Wah, itu semua ember banyak di bawah. Saya dari keluarga begitu loh, teman. Saya dari keluarga yang sangat kurang. That's why kenapa saya pindah ke Jakarta. Kenapa? Supaya saya pikir bisa hidup lebih baik. Imigrasi. Saya hidup lebih baik, pengen hidup lebih baik Jakarta, mencari harapan baru di Hacar. Saya percaya di sini semua orang pengen punya harapan baru, bukan? Hidup lebih baik, sama dengan saya. Akhirnya saya pindah Jakarta. Saya berharap pindah jauh lebih baik. Tapi teman, kamu merasa nggak? Apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu fight belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ada nggak sering kamu merasakan seperti itu? Lu udah mati-matian nih, udah kerja ini, kerja itu. Oke? Pernah nggak sih kamu rasakan? Kamu udah fight mati-matian, kok nggak ada ya? Kok nasib saya begini ya? Pernah nggak rasakan seperti saya rasakan? Boleh dong, biar kita satu hati, satu perasaan. Lu pernah nggak sih? Boleh dong ketik satu-satu. Lu udah fight mati-matian nih. Kok saya begini ya? Kok saya nggak sapa ya? Tuhan nggak adil ya? Jangan sampai bilang Tuhan ya, itu bahaya banget ya. Kok nasib saya begini ya? Lu pernah nggak rasakan seperti itu? Pastinya ada. Saya percaya semua orang pernah rasakan seperti itu. Saya juga pernah rasakan. Saya Jakarta udah kerja bolak-balik, tapi hasil apapun tak ada. Saya udah banyak kerjaan yang saya lakukan. Pernah jadi sales, ditolak orang udah pasti. Apalagi saya orang introvert punya. Lu tahu introvert? Nggak suka ngomong. Ada yang kayak sama saya, "You jangan lihat saya jago ngomong, bawa acara hari ini." Lu tahu? Kalau kura-kura mangkem nggak susah buka punya. Lu jangan lihat saya sekarang. Jangan bilang nanti orang ngajak, kamu pernah nggak kalau ngajak orang, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak pernah jualan. Pernah nggak sih seperti itu? Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Semua banyak alasannya. Kalau ditepuk-tepuk, bulu kaki pun bisa jadi alasan. Bulu kaki saya copot satu bisa jadi alasan. Pada bahasa mereka tidak mau. Bukan mereka nggak bisa, karena saya pun bisa gitu loh. Saya nggak pandai ngomong punya. Jangan pikir saya hari ini ngomong begitu lancarnya, bawa acara sampai hari ini, saya pintar, bukan. Nah, saya belum cerita itu, saya cerita dulu nih. Akhirnya saya kerja sana, kerja sini, kerja apapun saya kerjakan. Sales lah, oke. Pergi ke Kalimantan, kerja. Pikir Jakarta nggak ada harapan deh, gue pergi keluar deh. Benar, kita selalu minta kan? Yang penting ada peluang, bisa dapat money. Duit. Benar nggak? Kita pasti pingin hadapan, kita pingin hidup lebih baik kan? Nggak usah munafik. Kita pingin hidup lebih baik, pasti kita pingin punya uang. Memang uang segala-galanya. Uang nggak bisa dibawa mati. Benar nggak? Tapi nggak doang, pasti kamu cepat mati. Dipercaya sama saya. Beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa, mau ini nggak bisa. Benar nggak? Kitsim mati. Beli ini nggak bisa. Banyak seperti itu. Apapun nggak bisa. Kenyataan. Akhirnya saya pergi ke Kalimantan. Pindah imigrasi. Ya. Nah, nanti bro, saya akan ceritakan si matupang saya. Akhirnya saya pergi ke Kalimantan. Pergi pindah jidra ke Kalimantan. Kalimantan kerja di hutan. Lu bayangin, hutan Kalimantan tuh dunia serem banget. Lu pergi ke sana, lu tau nggak? Temannya nyamuk. You tau nggak? Saya pernah sekali sampai ke rumah sakit nggak ada yang beliatin. You tahu? Infus dulu, di infus nggak bisa cabut. Pakai tempatnya itu pergi dorong ke kamar mandi. You tahu? Waktu demam berdarah, semua badan hancur, semua kurus sudah kayak tulang. Nggak ada yang tahu. Menderita nggak ada yang tahu. Lu cerita sama teman-teman juga tertawain. Lu jangan cerita. Lu mendingan makan semua sendiri.
Akhirnya pergi ke Kalimantan, akhirnya nggak berhasil, balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta, kerja lagi. Kerja komputer, karena saya seorang S3. You tahu S3? SD, SMP, SMA. You pernah? Ada kan di sini kan? Nah, ada yang S1 kan, saya S3. SD, SMP, SMA. Hebat kan? Akhirnya nggak punya pengalaman, nggak punya ngapa-ngapain, pingin buka usaha, komputer lagi. Lu mati nggak? Nggak bisa, gimana caranya? Kerja sama orang. Dia nggak mau ngajarin. Kamu pernah nggak sih? Kamu buka usaha tapi nggak ada orang ngajarin. Dia mau ngajarin nggak? Usaha itu nggak ada yang ngajarin, bro sis. Kamu mesti fight sendiri, mati sendiri, perang sendiri, jatuh sendiri, drop sendiri. Akhirnya apa? Saya belajar, beli satu komputer. Dulu kamu pernah tahu Pentium 1 itu masih berjaya-jayanya, Telkom segala macam. Nah, saya kerja. Dia nggak kasih saya belajar gimana? Beli satu komputer, nyicil sama bos. Buka sendiri, di pulang rumah copot satu. Rusak, beli lagi. Karena pengen belajar. Nggak ada guru yang ngajarin, akhirnya fight sendiri. Saya bilang, begini kan nasib Alun. Tahu, saat seperti itu kamu mau nangis pun nggak ada keluar air mata. Akhirnya belajar buka sendiri, fight sendiri. Akhirnya, alhamdulillah. Omitofo, saya akhirnya bisa juga. Walaupun tersengap-sengap. Napas nggak tarik, turun nggak turun, naik nggak tarik. Begitulah kita lewati. Hanya sudah belajar sendiri juga. Buka usaha. Kita berpikir dengan buka usaha kita bisa sukses. Nah, sebelum itu saya sama mantan pacar saya, tahu mantan pacar saya itu cantik, tahu? Nggak tahu kan? Kalau nggak tahu ketik 88 supaya kamu tahu. Nggak ketik ya, saya nggak mau cerita nih. Saya nggak mau lanjut. Kita tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih nih. Iya dong, kasih bunga yang banyak buat saya. Harus pede. Orang sukses harus pede. Kalau nggak pede nggak sukses. Yang penting jangan itu aja. Oke? Iya, thank you bunganya. Wah, Patricia tepuk tangan. Thank you. Nah, sebelum itu saya pacaran. Kamu tahu nggak? Saking pingin dapat usaha modal besarnya, saya pergi ke luar negeri. Dari TKI, bukan TKW, karena saya bukan wanita. Ingat ya, TKI bukan TKW. Ya, berencana pergi. Pergi kemana? Ke Taiwan. Berharap ke sana bisa dapat modal besar, kerja bagus-bagus, katanya orang Taiwan bagus kerja bla 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 bla, bisa dapat duit, bawa pulang ke Jakarta. Ingat, apa yang kamu pikirkan belum tentu itu terwujud dari apa yang kamu lakukan. Sampai ke sana nggak nyampai 3 bulan karena nggak lewat resmi. Ditangkap sama imigrasi. Pas di tengah jalan mau jalan tuh. Langsung diberhentiin. Berhenti. Periksa, nggak ada KTP. Masuk ke penjara imigrasi. Lu bayangin. Saya seumur hidup tidak pernah di penjara di Indonesia. Tapi saya udah pernah penjara di luar negeri. Keren mana? Keren kan? Nggak tepuk tangan kan? Nggak kasih saya 88 kah? Ini Alun pernah masuk penjara hampir 2 minggu. Keren banget bro sis. Duit nggak ada. Pulang dengan tangan kosong, berharap semua indah, berpikir sudah indah, harapannya kosong. Pulang dagang babak belur, uang semua nggak ada. Mulai lagi dari nol, kerja lagi sama orang. Kerja sama orang, ada lagi kerja, nyupir. Saking nggak ada duit nyupir. Jadi saya suka, kamu tahu, ada satu Crown Ambassador bilang, lu waktu muda, lu cobalah banyak-banyak, lu biar tahu rasanya. Tapi jangan sudah pilih email, lu berubah, lu cari masalah. Saya kasih tahu dulu. Akhirnya apa? Kerja sama orang sopir. Saya seorang vegetarian. You tahu? Dia seorang catering. Bawa mobil dari Jakarta ke Cikarang. Lu tahu Mulia Group, di sana Mulia Glass gede banget. Saya sebagai sopirnya bawa makanan karena di catering. Kamu tahu, habis makan, kamu tahu, susah makannya dia nggak kasih kamu makan, bro sis. Dia bikin buat saya besok pagi lagi. Kalau kamu masak, saya vegetarian kan nggak bisa masak daging tuh. Saya masak, ambil dia punya kangkung sedikit. Saya pemakan daun. Daun pintu, daun jendela saya nggak makan. Semua daun saya makan. Kecuali daun itu. Oke? Saya vegetarian. Akhirnya apa? Ngambil saya dimarahin. Saya bilang, gila nih bos begini. Ada nggak? Lu kerja udah bagus-bagus, bos tapi nggak hargai. Selamat. Hari ini kamu didatang tempat yang tepat. Saya kasih tahu dulu, hari ini kamu datang di tempat yang tepat. Saya bilang itu nasib saya suwe. Nasib saya itu gak bagus.
Kamu pernah nggak rasakan seperti itu? Lu kerja apapun saya bilang itu ada ya. Ingat, jangan percaya nasib. Karena nasib bisa dirubah. Yang nggak bisa tuh takdir. Ingat, nasib bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah tuh takdir. Nasib bisa naik, bisa turun punya. Takdir nggak bisa. Lu udah jadi anak mak, lu nggak mungkin. Mak, gua nggak mau lahir di tempat lu, gua masuk lagi. Nggak bisa. You udah lahir di sana. Lu lahir di Indonesia. Itu udah takdir. Kamu nggak bisa rubah punya. Tapi kenapa kamu nggak lahir di Ethiopia? Oh, mati lo. Kenapa nggak lahir di Afghanistan? Perang saudara. Takdir lo hidup di Indonesia. Itu takdir. But nasib different. Nasib berubah. Kamu bisa rubah. Orang bilang nasib ada di tangan kamu. You percaya? Benar. Karena kamu yang kontrol tangan kamu, bukan orang lain. Takdir nggak kejam, bro. Iya benar. Takdir tergantung, bro. Si Yono jangan bilang takdir kejam, bukan nonton sinetron. Bersyukur kita hadir di Indonesia. Benar nggak? Nasib bisa berubah. Karena nasib ada di tangan kamu. Jangan percaya nasib ini. Jangan lihat tangan saya gede. Jangan lihat, yang penting nasib lu. Kamu yang tentukan. Kamu yang genggam. Kamu yang jalani hidup ini. Kamu yang berusaha. Sama. That's why kenapa saya nggak percaya nasib. Saya percaya dengan kerja keras kita pasti bisa. Apapun bisa kalau kita mau. Nah, that's why itu saya kerja akhirnya buka komputer. Buka komputer pun sama. Dibohongin orang. Buka sama teman, kerja sama teman, dimakan sama teman. Buka komputer, dimakan sama perusahaan. Sedang ini, Tuhan, begini kuatkah ujiannya? Kehidupan saya. Jadi apapun saya lakukan, kadang-kadang saya pikir, Tuhan, kadang-kadang sampai saya berpikir, ini nasib nggak adil buat saya. Saya bukan orang yang nakal punya. Saya bukan orang yang brengsek punya. Saya bukan orang yang tidak takut Tuhan punya. Saya takut. Tapi kenapa hidup saya seperti itu? Saya pikir-pikir. Tapi juga nggak bisa ngerubah kan? Kamu hanya dengan berpikir, kamu nggak bisa ngerubah. That's why akhirnya saya ketemu dengan emerald saya. Dan saya nggak suka multi level. Saya pikir orang itu kerjaan mak-mak lah. Jangan ajak saya begini, boseco punya. Ngomong sana, ngomong sini, belum tentu berhasil punya. Saya orang menolak. Iya sama kayak saya. Waktu saya berapa lama ya? Ketik ya. Ngomong nanti nggak ada berhentinya nih. Oke. Ada sama saya nggak di sini? Kita satu paham, satu aliran yang lu, gua nggak suka multi level lah. Jangan ngajak saya begitu. Ada nggak? Boleh dong ketik satu-satu. Berarti kita dulunya kita sama. Kita sama. Boleh dong. Oh, ternyata ada. Selamat ya. Selamat. Kalian sama seperti saya. Berarti kalian bisa jadi founders platinum juga. Ya dong. Bahkan ada yang suka ada yang kayak Lee Kim Sun, founders crown ambassador. Berarti bisa juga, benar nggak? Yang penting jangan menyerah. Oke? Nah, yes. Sama, waktu saya menolak. Jadi semua orang yang nolak saya, insurance lah, apa bla 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 bla, jangan tanya saya. Saya anggap itu bisnis nggak ada orang kerjaan punya. Mama punya kerja. Oke? Selamat buat mama. Karena Anda luar biasa punya hokinya. Ya kan? Nah, dan saya menolak. Tapi kamu tahu, apa yang saya tuh pinter. Dia tahu, saya kerja IT. Saya tuh kerja IT. Kata Johan tadi, saya tuh dipanggil si Matupang kata sama Wasima. Siang malam tunggu panggilan. Jangan negatif ya. Saya bukan cowok panggilan ya. Saya cowok panggilan di IT intinya. Jadi saya kerja tuh jadi bisa, saya bisa kerja komputer kalau lagi tarik LAN itu dari jam 4 subuh sampai jam 4 subuh. Lu tahu kalau perusahaan punya komputer bagi rest, dia punya server itu setengah mati. Saya bisa kerja sampai pagi punya. Backup data, kerja di rumah, nggak ada istirahatnya. Karena saya nggak takut susah. Saya takut tuh nggak punya duit. Karena saya udah mengalami hal-hal yang paling sulit pun. Saya bukan takut susah. Saya orangnya nggak takut susah, nggak pernah mau teriak susah punya. Karena sebenarnya sudah lewatin susah, terlalu banyak susah, ini nggak mau teriak deh, lakukan saja. Yang saya takut tuh bukan susah, saya takut tuh nggak punya penghasilan. Sama kan, yang kerja kan? Kamu bukan takut kerja nggak kerja, kamu takut nggak punya penghasilan. Setuju nggak? Kamu bukan takut kerja. Kalau di rumah bisa dapat uang, kenapa kamu masih kerja? Benar nggak? Yang jadi masalah kamu nggak kerja nggak dapat duit. Benar nggak? Itu yang saya alami. Bukan kamu nggak takut, bukan nggak takut dapat kerjaan, kamu nggak dapat duit. Bukan kalau kamu nggak kerja. Sama. Saya juga lakukan hal seperti itu. Dan akhirnya apa? Sudah babak belur, akhirnya saya pikir cobalah. Yang tahu, saya hebat itu. Saya orangnya coba, try itu gimana? Saya ajak satu teman saya yang suka multi level. Mungkin dia ada datang sini. Jadi saya masuk tuh nggak langsung masuk. Dites mau nggak Lun? Dia bilang kamu udah capek kerja mati-matian, kamu mau berhenti berapa lama kerja? Dia bilang
Kamu pernah ditanya nggak? Bro sis, kamu mau berapa lama kerja berhenti? Nggak mau kerja lagi dapat uang? Pernah ditanya begitu nggak? Kalau kamu tanya, kamu jawab apa? Biasanya orang nggak bisa berhenti kerja, bahkan sampai tua pun kerja, benar nggak? Kalau kamu ditanya begitu, kamu mikir nggak? Ya, saya mau waktu sakit kerja lagi, benar nggak? Hujan pun kadang-kadang karyawan kerja setengah mati itu. Hujan-hujan pun pergi, benar nggak? Ya kan? Itu yang saya alami. Saya pikir-pikir, ya udahlah, saya coba. Tapi pintar. Sebelum saya pergi, saya ajak teman saya tes drive dulu, ngerti nggak? Saya ngajak teman saya multi level, ngajak saya multi level lain, saya ajak dia nih. Saya datang ke sini, jelasin, dia jelasin. Kalau saya bilang, kalau dia masuk member, saya masuk member. Kalau dia nggak masuk member, saya nggak masuk. Dan ternyata dia masuk, Tuhan berkehendak berbeda. Akhirnya dia join dan nomor dia berbeda dengan satu angka dengan saya. Dia bilang, saya dong upline kamu, kan saya mau. Ya iya dong, enak aja. Gua yang ngajak lu, mesti gua yang upline dong, benar nggak? Nomor dia hanya selisih 2 angka dari 3 angka dari saya. Gitu. Dari itulah merubah. Tapi lakukan ME gampang nggak? Saya nggak bohong teman-teman. Dibilang gampang? Enggak. Dibilang susah? Enggak. Gampang nggak? Enggak juga. Gampang-gampang susah. Gampang kalau kamu lakukan, susah kalau kamu nggak lakukan. Benar dong? Gampang kalau kamu mau lakukan. Yang susah tuh kamu nggak mau lakukan. Nggak mau ngomong, nggak mau cerita, nggak mau demo. Gimana bisa sukses? Nggak ada orang yang berhasil tanpa berusaha. Saya belum pernah cerita. Belum ada orang sukses tuh datang tiba-tiba tuh sukses. Lu beri cerita deh. Semua orang sukses di dunia selalu punya cerita. Lu tahu? KFC dong, lu pernah makan dong. Dia pernah ditorok 1001 kali. Kalau nggak ada 1000, dia cuma 1000 aja, nggak ada satu, nggak ada KFC hari ini. Itu yang saya percaya. Lakukan, ada nggak ditolak orang, di ngomongnya orang, itu hal biasa. Kalau semua orang lu prospek langsung mau, wih gila lu, dewa malaikat dari mana yang pakai? Nggak mungkin ada punya. You mesti lakukan sendiri, dia tolak wajar. Nggak ditolak baru kurang wajar atau kurang ajar. Ngerti nggak? Lu pakai pelet apa supaya dia mau? Kan lu kira begitu. Lu ngomong semua masuk, nggak ada. Kecuali skill. Itu yang kita mau. That's why teman, lakukan ME itu sesimpel apa yang kamu bisa pikirkan. Yang penting kamu fokus pada tujuan. Fokus pada impian, fokus pada arahmu. Jangan berhenti. Kita lihat dari tadi leader ngomong, yang penting exist. Yang penting just do it. Yang lakukan bertahan dan lakukan bertahan. Saat kamu jatuh cari upline. Kamu percaya dah. Garis finish akan selalu ada di depan. Yang penting kamu tidak berhenti. You bayangin. Sudah ada banyak orang, contoh orang sukses. Tadi udah ceritain sama Cynthia. Oke, lu lihat Chang Po Yu. Lu tahu, orang meninggal bisa dapatkan uang 4 miliaran sampai 12 miliar loh, dengar-dengar loh. Sampai tahun ini. Orang meninggal, bro, sis, lu mau cari di mana? Kita hidup aja setengah mati cari 1 miliar. 1 ember di rumah saya banyak tuh, ember kalau lagi hujan lagi nampung air ada. Di kamar mandi ada. Kalau mana susah loh. Tapi dia sih dapatkan loh orang mati. Orang mati bukan orang mati apa meninggal sih? Ya, gua tahu lah. Lu mati meninggal sama aja. Yang penting lu tahu, oke? Orang meninggal bisa dapatkan. Kenapa kita orang waras kayak kita yang begini punya nggak dapatkan? Why? Ingat, pilihan tepat lebih penting daripada kerja keras. Saya sudah memilih tempat-tempatnya. Saya sudah memilih tempat kerjaannya. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Saya sangat bersyukur ketemu MW hari ini. Sampai hari pandemi teman saya kehilangan kerjaan. Semuanya kadang-kadang kamu pikir mereka, kadang-kadang dulu yang nolak saya, Alun bego lo. Ngapain kerja MW, nggak ada kerjaannya. Tapi akhirnya sekarang mereka semuanya ngomong jujur. Jual aset, jual semuanya. Tapi saya masih bisa naik peringkat. Pantas nggak teman? Pantas nggak? Coba dong ketik 88. Kok kamu bilang pantas, MW sangat pantas dilakukan. Saya baru bonus platinum. Belum lagi seperti aku, Tiawen, Susan, Wasiman mereka. Sampai keringat saya cerita. Lihat, saking semangatnya. Kita, ini air netes nih. Supaya kalian tahu, ME itu sangat pantas. Sangat pantas, teman. Masuk lebih dalam, cari lebih tahu apa bisnis ME. Bukan saya fanatik ME. Bukan. Saya fanatik dengan uang.
Kalau kerja tiba perusahaan itu pergi lu mana-mana. Udah tua lagi pas perginya. Nggak ada penghasilan kan. Tapi Emi sudah ada buktinya. Tergantung you. Mau apa enggak. Berpikirlah bijaksana. Ini bukan tentang kita, kamu tahu. Ini tentang masa depan kita. Tentang orang-orang yang kita cintai. Apa yang kita bisa kasih yang terbaik untuk mama papa kita. Untuk saudara kita. Untuk orang-orang yang kita sayangi. Ini bukan tentang kita. Lakukan Emi bukan hanya tentang you. Bukan. Tentang kita. Orang-orang sekeliling kita. Orang-orang yang kita cintai. Kalau kamu sukses, banyak orang yang sukses di belakang kamu. Bukan hanya keluarga kamu. Teman-teman kamu yang kamu ajak. So, teman, jangan menyerah. Jangan menyerah. Lakukan. Karena semua saya percaya di sini pasti punya kemampuan yang luar biasa. Lu tinggal asah. Cari upline kamu. Cari upline kamu, cari tahu. Dan fokus pada tujuan kamu. Apa yang ingin kamu capai. Believe. Percaya, Tuhan tak pernah mengkhianati apa yang kita lakukan. Ingat, usaha tak pernah mengkhianati hasil. Sekali lagi, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Walaupun itu lambat mungkin. Setiap orang berbeda-beda. Tapi percaya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ada usaha, pasti ada hasil. Oke? So, tetap semangat. Tahun fiskal 2021-2022 sudah mau sampai di ujungnya. Saya percaya, Sydney, kita sama-sama fight, kita sama-sama lakukan, kita sama-sama jemput impian kita, kasih yang terbaik untuk orang-orang kita cintai. So, sampai ketemu lagi di puncak kejayaan kita. Oke? Selamat untuk semuanya. Untuk saya, kasih 88. Pasti bisa. Oke? Yes. Yes. Berakhirnya sharing saya. Keringat saya yang bercucuran semoga bisa mengaspirasi teman-teman semua sini. Yang penting sekali lagi, don't give up, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan hanya karena suatu tantangan kita menghilangkan impian dan harapan kita, juga menghilangkan apa yang kita ingin lakukan. So, sekali lagi, jangan give up. Sampai sini malam ini, sebelum saya akhirin, saya ada beberapa info yang ingin sampaikan ke teman-teman. Boleh IT, keluarkan